mahasiswa 7122059101. Hari ini, 5 Oktober 2022 akan melaksanakan ujian PPL bertempat di SMA Negeri 1 Binjai, Kabupaten Langkat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar semua kita berjalan dengan penuh berkah. Silakan Ananda Rizky memimpin doanya. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai dulu. Apakah hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kita nyanyi lagi lagu kebangsaan agar jiwa nasionalisme kita kembali bangkit untuk negara Indonesia ini. Semua berdiri ya. Yuk, berdiri semua. Mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian di KD keterampilannya, KD 4-nya, mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemudian indikatornya menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah dan menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Tujuan pembelajaran kamu tentang ceramah. Nah, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre, saintifik, dan CLIL dengan metode saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah. Apa itu ceramah? Ada yang tahu? Silakan Siti. Ceramah adalah menyampaikan informasi secara langsung. Menyampaikan informasi secara langsung. Yang lain, mantap sih yang lain. Ada yang bisa menyampaikan apa itu ceramah? Silakan, Nadine. Ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiens. Oke, mantap Nadine. Oke, selanjutnya akan Ibu sampaikan apa itu struktur. Apa? Ada pembukaan, ada isi,
ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusun teks ceramah antara lain: yang pertama, masalah pendidikan budi pekerti; yang kedua, peristiwa aktual; yang ketiga, pengalaman pribadi; yang keempat, isu budaya; yang kelima, permasalahan sosial; dan yang keenam, permasalahan remaja. Oke, kita lanjut. Apa itu tujuan dari ceramah? Silakan Juaris. Tujuan adalah maksud atau arah yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Oke, tepuk tangan. Kemudian ada kerangka ceramah. Apa itu kerangka ceramah? Silakan Anda. Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. A. Menentukan tema ceramah berdasarkan topik. Oke, mantap. Tepuk tangan. Cara menyusun ceramah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. B. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ini ada salah satu contoh ceramah keagamaan. Sebelumnya, sambil kalian perhatikan, yang mana sih strukturnya? Kamu identifikasi bagian mana yang pendahuluan, isi, dan penutup. Kamu identifikasi yang mana? Pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, saya akan membagikan LKPD sama kamu. Jadi, di situ ada tugas yang harus kamu selesaikan. Kamu harus lihat, kamu identifikasi dari teks ceramah yang saya bagi, identifikasi mana strukturnya, yang mana pendahuluannya, yang mana isi, dan yang mana penutup. Lihat contoh ceramahnya, identifikasi mana struktur dari
dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Penjelasannya, kesantunan bahasa yang dipakai masyarakat sekarang semakin menurun dibandingkan dengan zaman yang dulu. Bagian isi, kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita harus menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan menghubungi sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Penjelasannya, kebiasaan bahasa anak-anak dan remaja berkaitan dengan kesantunan dalam adat pergaulan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, struktur penegasan. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Penjelasannya, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang agar tidak hilang atau menurun. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada tanggapan dari tampilan yang disampaikan oleh kelompok syair. Oleh sini ada Pelajaran hari ini menyenangkan karena Ibu menerangkannya menggunakan video, gambar, dan Ibu menjelaskan tentang ceramahnya itu jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat dia. Hari ini karena sudah selesai kita tentang ceramah, saya mau pertanyaan kembali kepada kalian. Apa sih ceramah itu? Silakan, Alia. Ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di dekat pendengar atau audiensi. Oke. Oke, anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita selesai materi kita tentang ceramah. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan materi kita yang berbeda, yaitu tentang cerpen. Tugas untuk kalian yang harus kalian kirim via online kepada saya, yaitu buat video yang sama seperti video pembelajaran yang kalian tonton tadi. Buat video ceramah kamu kirim, kalau bisa kamu kirim ke YouTube atau buat Google Drive. Buat video ceramah kamu sendiri, kamu ceramah, tampilkan videonya nanti. Oke, anak-anak